Kami ini dulu dalam tugas saya itu selalu terlibat dalam proses pemilu ke pemilu. Sekian kali dari kami dari tahun 90-an sampai 2019 terakhir. Kami melihat dibandingkan dengan 2024 pemilu ini memang bisa dirasakan ada sesuatu yang mengganjal, yang cukup besar dan prinsip terjadi. Kita masih ingat itu yang di media itu tidak pernah bisa hilang. Keberpihakan katanya Polri. Tetapi harusnya kita bisa meminimais pendapat seperti itu supaya tidak lagi muncul di dalam pemilu-pemilu berikutnya. Itu namanya kita memperbaiki. Sebagai bangsa Indonesia yang taat hukum, taat konstitusi, marilah kita jaga proses pemilihan umum ini dengan kebanggaan sebagai bangsa. Jangan sampai hanya mengejar kemenangan, tetapi kita meninggalkan integritas kita sebagai bangsa. Jangan sampai kita dicibir oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Karena proses hari ini telanjang sekali terlihat dengan jelas di mata mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, saya bersama orang yang paling berbahaya di Republik Indonesia ini ya. Karena asal daerahnya Ogan Komering Ulu, bukan ya? Lahat. Empat Lawang Sumatera Selatan ya, South Sumatera. Irjen Purnawirawan, baru saja Purnawirawan Napoleon Bonaparte per 1 Desember kemarin 2023 jadi Purnawirawan. Karena saya tahu kelahiran 26 November 1965. Karena itu dimajukan biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang sehari-hari saya panggil Kando, tapi di sini saya panggil Jenderal ya. Nah, karena Jenderal itu pasti 4 itu Jenderal semua. Ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu Jenderal semua. Dan kebetulan beliau bisa menikmati Jenderal bintang 2. Sebenarnya bintang 3, tapi hubungan internasionalnya terputus. Jenderal, ini Tamara ya, tamu malam Ramadan. Dan memang kita set malam-malam ya. Jadi kalau mudah-mudahan tidak hujan ya. Tadi hujan, tetapi begitu Jenderal datang takut hujan. Alhamdulillah. Allah pertemuan ini. Alhamdulillah. Walaupun bintang tak ada ini kelihatannya, tapi sejuk ya. Jenderal ya, jadi ada 2 hal yang ingin saya dalami. Satu, kehidupan pribadi spiritual, luar biasa. Yang kedua, kehidupan profesional. Oke, profesional ke depan juga kan. Nah, saya ingin memulai bulan Ramadan ini, Jenderal. Apa kesan Jenderal kalau datang bulan Ramadan ini yang terlintas? Bulan yang ditunggu-tunggu. Memang waktunya disinilah bisa menambah kualitas ibadah. Itu kita paham 11 bulan berlalu tentu banyak kekeliruan, salah, dan di sini waktunya kita untuk kembali. Semoga lahir kembali dalam fitrah. Luar biasa. Belum Lebaran, Jenderal. Ini baru malam kedua. Malam pertama. Doanya begitu. Tapi Jenderal yang malam pertama ya? Malam pertama. Oke. Jadi sahabat era sekalian, Jenderal Napoleon ini menarik, pensiun 1 Desember dan free ya, sebagai manusia bebas, langsung bergabung, entah nyelinap. Mungkin dua-duanya. Di Timnas ya. Timnas dan FKP 3 atau apa? FKP 3. Jadi FKP 3 itu Forum Komunikasi
Purnawirawan TNI Polri untuk persatuan dan perubahan. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau nggak berulang-ulang nggak hafal gitu. FKP 3 ketua siapa? Sementara ini Marsikal Madya Syauqi. Oh beliau. Ya. Oke. Jadi beliau yang koordinator ya. Koordinator. Kalau Bang Yas sama Jenderal Farol Rozi? Pembina. Oke. Ya. Jenderal Penasehat. Farol Rozi ya? Ya. Oke, satu yang bintang 4 ya? Bintang 4. Ada Pak Yos di Ada. situ. Oke. Ini pertanyaan langsung saja Pak Jenderal. Kok tertarik gabung sama Anies? Ini mohon maaf nih. Iya. Kalau polisi-polisi itu, wah ini riskan ini kalau gabung dengan Anies. Kecuali kalau yang sudah kabel rusak. Iya. Nah, kabel rusak itu sudah lama pensiun ya kan? Iya. Kalau ini masih remaja pensiunnya, tiba-tiba bergabung sama Anies, kata orang Palembang itu nyari bala. Nyari bala. Silakan Jenderal. Begini Bang Repli, Iya. kan itu hidup itu adalah pilihan. Oke. Jadi memang di antara 3 pilihan tuh kalau mau cara gampangnya di sana sudah banyak, di situ sudah banyak, kok di sini masih sedikit. Oke. Untuk adilnya kita isi di sinilah. Oke, luar biasa. Kebetulan ada senior saya juga di situ yang selama ini kami aktif berkomunikasi. Jadi pada waktu itu Dinda merapat, sebentar dulu Bang, apa visinya? Begini, kok cocok? Ya udah, gabung. Ya. Dan Jenderal juga kemudian ditunjuk sebagai, boleh ya diomongkan kan? Silakan. Sebagai salah seorang anggota Dewan Pakar di Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Ini apa pula itu? Nah itu pula itu. Soalnya bukan apa. Kalau kita bicara mengenai oposisi, itu partai yang paling mantap oposisinya. Itu cuma PKS. Jadi, yang lainnya mualaf, baru mualaf oposisi ya kan. Kenapa pilih PKS? Dalam pertemuan kemarin terakhir di Pancoran itu, kita kumpul-kumpul, kebetulan dari senior dari PKS datang mengajak kami. Ya kami kembali dulu, harus teliti sebelum bergabung. Cek ini, cek itu, nampaknya komunikasi cukup panjang. Akhirnya ya sudah. Kami ke sana dan kami komunikasi dengan Pak Sekjennya, kemudian Pak ini, akhirnya alhamdulillah bergabung. Oke. Kalau Dewan Pakar kami belum dilantik. Oke. Belum dilantik. Cuman diarahkan ke sana katanya, tetapi kami memang dari awal tuh bukan maksudnya atau niatnya mencari posisi ini dan itu. Yang penting di masa pensiun ini tetap bisa berkarya. Oke. Berkarya, bergabung bersama teman-teman yang lain untuk kemajuan kita semua. Oke. Tapi usia 58 tuh masih muda Jenderal. Masih muda. Masih di bawah 60. Baru lewat sedikit, 59 aja belum. Iya. Itu. Yang 70-an masih pengen jadi presiden. 58 dekat. Ya. Itulah. Jadi yang orang kalau lihat nama Jenderal ini, waduh, ini seperti Jenderal Mozambik ini. Napoleon Bonaparte. Wah itu pasti orang tua 1789 itu pasti. Itulah. Revolusi Prancis. Orang tua saya itu profesinya dulu dia TNI Angkatan Laut. Oke. Dia ini sebagai pelaut juga sangat gemar sejarah dan sejarah yang paling jadi favorit. Oh dia Angkatan Laut ya? Angkatan Laut. Saya tahu semuanya. Jalas Viva. Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Dalam sejarah itu dia paling tertarik dengan sejarahnya Revolusi Prancis. Oke. Di situ melahirkan seorang jenderal yang menjadi kaisar terkenal. Oke. Napoleon. Maka kebetulan saya anak pertama laki-laki. Oke. Jadi pada waktu lahir nggak tedeng-aling-aling, langsung memberi nama itu. Wih luar biasa. Kalau waktu itu saya sudah bisa ngomong, tentu saya akan protes. Nolak. Terlalu berat. Karena belum bisa menangkal aja. Iya. Setelah dewasa, nama ini kadang membawa berkah, kadang juga membawa musibah. Oke. Berkahnya di mana, musibahnya di mana? Berkahnya kalau kita berbuat kebaikan,
cepat orang tahu. Oh iya. Sebaliknya kalau berbuat keburukan cepat juga orang tahu. Karena satu-satunya manusia di Indonesia namanya Napoleon Bonaparte. Apalagi kalau di luar negeri kan? Di luar negeri. Saya setiap kali misalnya dulu kerja di Interpol, ya. Setiap kali ada rapat di Lyon, itu mendarat di Charles de Gaulle Airport, selalu mendapat problem. Ya. Bukan problem sebetulnya. Imigrasi, lihat paspor, langsung pay attention ya. Panggil kawan-kawannya, kumpul. Ya. Saya pikir ada masalah, setelah ketok dia bilang welcome home. Selamat datang. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ya. Dan untung jenderal juga ya. Untung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau cuma koprol mati kita. Napoleon Bonaparte tapi pangkat kopral. Untung jenderal ya. Kita zigzag ya, jenderal ya. Jadi jenderal ini terus terang. Kita kan nggak mungkin lah merupakan sejarah, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah kan. Apalagi sejarah itu bagian dari kehidupan. Kalau sekitar 2-3 tahun yang lalu, jenderal ini terkenal dengan sebuah kasus yang sampai sekarang sampai bebas pun jenderal deny, gitu. Iya. Dan yang kedua ada lagi yang ada kotoran manusia yang ditempelkan ke muka orang. Nah, silakan. Saya terus terang saja tidak terlalu ingin eksplisit, tapi jangan tahu arah pertanyaan saya. Iya. Bang Repli, jadi memang tidak disangka, tidak diduga. Sesuatu yang sama sekali di luar nalar dan jangkauan, bahkan diperkirakan sekalipun. Sedang berkarya, bertugas di penghujung masa pengabdian. Waktu itu Kadif Fubinter ya? Kadif Fubinter. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Pasti bahasa Inggris bagus itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Jadi pada saat itu tidak disangka, tidak diduga. Di antara kasus-kasus yang menyangkut red notice. Dari ratusan bahkan ribuan red notice yang kami tangani. Cukup lama kami di sana, selama 5 tahun. Di sana itu tidak disangka yang satu itu ternyata unik kasusnya. Dia bukan kasus yang baru saja terjadi. Itu rupanya diawali dari suatu proses yang panjang dari tahun 1999. 1999. Jadi 21 sebelum Masehi, belum? 21 tahun sebelumnya itu. Tapi sebelum Masehi, Masehi aslinya. Banyak cerita di sana, tetapi pendek kata akhirnya kami didakwa dan disangkakan begitu. Ya seperti yang sudah publik lihat semua. Prosesnya, perjalanannya. Tetapi sampai hari ini saya jalani, saya semua ikuti karena saya sadar sebagai perwira Polri, penegak hukum, hukum itu harus saya patuhi terlebih dahulu sebelum diberlakukan kepada masyarakat. Jadi saya ingin menunjukkan kepada semua pihak, kalau ini perintah hukum, saya harus tunduk kepada hukum itu, walaupun saya juga punya hak untuk melakukan perlawanan hukum, pembelaan hukum. Pembelaan hukum saya belum selesai. Oh, masih PK? Saya belum mengajukan PK. Tetapi karena sistem hukum kita mengatakan putusan Mahkamah Agung itu berlaku inkrah, berkekuatan hukum tetap, yang menjatuhkan hukuman tersebut, itu pun karena perintah hukum saya jalani. Berapa waktu itu? 3,5? Totalnya 2 tahun 8 bulan saya berada. Yang dijalani ya? Yang dijalani. Di 2/3 ya? Dengan potongan remisi dan semuanya, saya jalani semua. Dan sekaligus ini kesempatan yang baik saya sampaikan. Sekalipun saya tidak pernah pulang ke rumah, apalagi ke hotel, seperti kata kebanyakan orang-orang yang menyangka dan menduga. Kita jalani dengan tanggung jawab semua hal itu. Walaupun secara hukum kita masih punya hak untuk mengajukan lagi pembelaan hukum di fase paling terakhir, PK, yaitu PK. Tapi PK rencana akan diajukan? Insya Allah. Karena bukan soal bebas dan tidak bebas, tapi nama baik ya? Masalah itu masalah nama baik. Iya. Jenderal kan punya seorang perwira pertama ya? Perwira pertama polisi? Putra? Ada. Apa pangkat? Ibda ya? Itu perwira pertama ya? Perwira pertama lulusan Akpol. Jadi
Nama Batara ya? Nama Batara. Tanggapan apa waktu itu? Ya itulah pada saat saya membayangkan kan dia menjadikan dedinya sebagai pattern ya kan? Iya. Tapi tiba-tiba ada terkait kasus seperti ini. Prosesnya itu, peristiwa itu terjadi tepat di hari dia dilantik sebagai perwira di tahun 2020. Ya, yang jelas masih COVID ya. COVID. Juli tanggal 14 dia dilantik sebagai perwira. Dihadiri oleh presiden. 14 Juli itu kemerdekaan Prancis. Itu dia. Betul kok. Lebih hafal dari saya. Tanggal 15 media di media sosial, di TV semua meledak berita tentang Joko Chandra. Oke. Dan berkaitan dengan itu saya langsung dipanggil malam harinya dari Semarang. Ya. Dipanggil dan untuk mengikuti pemeriksaan. Oke. Dan itu proses. Waktu itu Kapolrinya Idam Aziz ya? Iya. Idam Aziz. Oke. Iya. Jadi akhirnya berjalan di bulan 10 Bareskrim memutuskan untuk melakukan penahanan kepada saya. Di Mabes Polri? Di Bareskrim. Oh di Bareskrim? Iya. Bareskrim Mabes Polri? Bareskrim Polri. Polri ya. Yang mana saat itu putra saya itu ditempatkan sebagai perwira di Bareskrim Polri. Jadi terpaksa dia habis tiap pulang kantor, habis pulang kantor menjelang Isya begitu, besok bapaknya. Dan itu pada saat itu bersama dengan Habib Rizik kalau nggak salah, Sahgan dan Nenggolan. Tidak lama berapa kemudian Habib Rizik masuk juga, kemudian ada teman-teman Sahgan dan Nenggolan, Anton Permana, ya. Kemudian satu lagi Jumhur Hidayat masuk semua itu. Dan kami ya bersosialisasi biasa. Oke. Dan dari situ ya mulai akrab ya? Ya kami kenal lebih dekat satu sama lain. Oke. Dan di dalam rutan Bareskrim itu, tiba-tiba ada meledak kasus lain. Kasus yang terkait dengan KC. KC atau KC itu orang namanya? Dia itu namanya KC. KC. Sebetulnya itu bukan namanya. Iya. Namanya nama Islami. Muhammad. Nama aslinya itu seingat saya Muhammad KC bin Sunet. Bapaknya Sunet. Oke. Itu dia KC tiba-tiba masuk ke sana. Akhirnya membuat masalah baru. Tapi itu pun karena memang terjadi kita siap dan akhirnya menerima segala tanggung jawab dari perbuatan itu. Ada tambahan hukuman ya? Dalam kasus KC itu berapa? Ada 2, kami divonis hakim tambahan 5,5 bulan. 5,5 bulan. Ya. Jadi 2,8 tahun itu sudah tambahan KC itu ya? Sudah. Sorry, kan orang kan nggak ngerti detailnya. Ini mohon maaf, tidak mau mengungkit itu lagi. Ya. Itu kenapa tiba-tiba kok ada barang itu masuk ke muka dia? Kan dia ngomong apa gitu? Begini Bang Refli, ini kan kita tahu bahwa yang bersangkutan ini kan sebelumnya kurang lebih periode 2021, jadi selama 2 tahun tuh sibuk memasukkan berita-berita di podcast atau mungkin konten-konten di YouTube. Iya. Konten yang dia bikin sendiri. Konten yang dia buat sendiri yang membuat umat Muslim marah. Iya. Karena yang menghina akidah Islam, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran dengan segala macam celotehannya. Nah ini cukup lama, kami hitung lebih dari 400 konten itu di YouTube itu ya, selalu di YouTube. Oke. Kami kan di dalam itu kan ada TV yang selalu bisa mendengar berita, lihat berita, itu menjadi buah bibir juga di dalam, bukan hanya di masyarakat di luar. Oke, jadi begitu dia masuk ngetop sudah. Tiba-tiba satu hari kita kaget, rupanya dia ditangkap di Bali. I see. Oh paling ditahan di sana atau diproses di sana, TKP, di Bali TKP ya. Tahu-tahu dilihat berita lagi dikirim ke Jakarta. Oh, jangan-jangan masuk sini. Betul. Kurang lebih jam 9:30 malam dia lewat. Ya. Itu lewat dikawal oleh anggota sambil dada-dada sama kita dengan mengucapkan salam sadar, salam sadar. Saya bilang,
Salam sadar. Salam sadar. Apa I see. maksudnya apa ya? Udah saya diam saja. Setelah proses mungkin dibersihkan apa dimasukkan dalam ruangannya, hanya nggak sampai 1,5 jam. Itu yang tokoh-tokoh yang ada di rutan itu datangin ke ruangan saya. Oke. Pak, katanya ini gawat. Kenapa gawat? Saya bilang. Itu ruangannya diserbu sama tahanan-tahanan lain. Oke. Ini cuman Bapak yang bisa menenangkan situasi ini. Mereka sungkan sama Bapak ini. Kalau enggak ini sudah lempar-lempar botol, lempar-lempar apa gitu. Ya udah, seksi itu. Ayo pikir. Ada apa ini? Udah. Tapi tampak sekali emosi tahanan yang lain sangat marah. Saya bilang, oh ini harus diselesaikan. Ini kalau tidak, kalau dibiarkan ini sampai pagi bisa gawat ini. Saya bilang udah, dan tengah malam ya. Pada sebagian besar daripada istirahat tidur, coba kita ngomong dengan dia. Ya, membuat saluran keluar emosinya mereka itu. Tunggu, istirahat dulu, tenang, saya intip sampai dengan habis tengah malam. Coba kita bicara. Akhirnya masuk saya dengan beberapa tokoh-tokoh masuk ke tempat dia. Tempat dia ngobrol-ngobrol. Berempat ini ngobrol. Duduk-duduk gini nih. Harusnya kan kalau sudah di dalam begini, apa sih, kulon nuwun, permisi, assalamualaikum. Kebiasaan yang lama jangan lagi diulang. Ini enggak, malah semakin menjadi-jadi. Malah sempat bertanya dengan saya. Nah, melihat saya datang, yang tadi tidur bangun lagi semua. Penuh di luar, ribut. Saya bilang, sudah biarkan. Oke, sekarang Anda mau ribut? Saya tidak mau. Biar saya yang bicara nanti. Kenapa melakukan itu? Itu pertanyaan pertama. Soal penghinaan itu ya? Iya. Dia malah balik bertanya, Bapak siapa? Oh, saya. Yang lain marah. Saya bilang, saya. Karena nama saya ini tidak ada bau-bau muslimnya. Bapak, apa namanya, hamba Allah. Saya tahu maksud arahnya itu kan, apakah Nasrani. Saya bilang, mohon maaf, bukan. Saya Muslim, saya bilang. Kebetulan Bapak Muslim nih. Mulai dia mengatakan hal-hal yang sekali lagi persis seperti apa yang diucapkannya di luar. Ini pelan-pelan naik nih. Naik semakin. Ini yang di luar ribut. Berkali-kali saya ingatkan jangan ribut lah, saya biar lagi bicara, kasih kesempatan. Nah, satu titik dia bicara satu hal, kata-kata yang saya pun tidak tega untuk mengulanginya. Setiap orang ada batasnya. Apalagi ini masalah akidah. Bagi saya percuma. Kemarin tuh sempat ingat saya ngomong apa dia tuh ya, dari pemberitaan kan ada waktu proses itu kan saya ikutin tuh. Dari pengacara, tapi lupa saya. Iya, banyak sekali yang mengarah kepada yang terakhir itu penistaan kepada Rasulullah yang saya tidak bisa terima itu. Jadi dia mengatakan hal-hal yang saya pun merasa ini mau masuk bulan puasa, saya pun tak sanggup mengucapkan gitu. Tapi kalimat yang betul-betul menistakan Rasulullah, tidak tahan saya, mohon diampuni saya melakukan itu. Secara refleks. Secara refleks. Dan kemudian pada saat saya cuci tangan karena kotor, ini barang najis juga akhirnya. Nah, pada saat itu rupanya ada kesempatan yang lain pun ikut melakukan tindakan kekerasan kepada si Kaci. Yang kotoran itu gimana? Iya, ada juga, diambil sebenarnya, ada juga. Pertanyaan itu kotoran siapa itu? Begini, Bang, Refli, namanya kondisi di sana itu kan saluran ini kan buat orang banyak. Iya. Apalagi di ujung sana itu ada merupakan tempatnya perempuan-perempuan. Mungkin sering buang-buang tampon sembarangan, jadi sering mampet. Itu seminggu minimal sekali tuh mampet itu. Jadi kami ini nampung. Tidak bisa dibuang, nanti kan tidak bau, tidak enak baunya. Jadi kami simpan buat besok untuk pas dikirim keluar gitu kan. Malam itu ada kejadian, barang tuh ada. Oh, jadi tiap minggu itu paling tidak kirim keluar? Paginya. Oh, paginya. Paginya. Kalau misalnya
sampah pagi, siang, dan sore kalau kita taruh di luar kan kemana-mana. Kita simpan kita masing-masing. Besok pagi jam 8 itu semua sampah akan dibuang keluar. Termasuk titip. Barang itu? Iya, kita titip. Gimana caranya kan nyimpan barang itu? Oh, dia di tempatnya kan ada tutup aja. Ditutup. Berarti prosesinya langsung di tempat itu? Ya. Kebetulan bukan di kloset? Bukan, kan barang itu disimpan. Enggak, maksudnya waktu mengeluarkan barang itu bukan di kloset? Bukan. Tolong ambilkan plastik itu kan, plastik itu datang tuh langsung. Allahu Akbar. Karena kalau di kloset mampet, Pak. Jenderal ya? Iya. Saya ingin bergerak ke tempat lain ya. Setelah pensiun 1 Desember ini apa rencana? 1 Desember 2023 ya? Itu kan baru 3 bulan, 2 bulan yang lalu ya, 3 bulan. Ada satu hal yang menarik. Iya. Walaupun jenderal dihukum selama berapa? 4,5 ya tahun? Totalnya 4,5 tahun. 4,5 dijalani 2,8. 2,5. Hampir 3. Hampir 3 tahun. Dipotong remisi. Tapi hal yang agak unik, jenderal tidak pernah disidang pemberhentian seperti Sambo misalnya gitu-gitu. Saya di sidang kode etik. Oh, di sidang kode etik. 28 Agustus 2023 saya di sidang kode etik. Oh, akhirnya di sidang kode etik. 28 Agustus 2023. Ya. Lalu hasilnya? Sidang kode etik itu kan sidang internal dari ketentuan yang berlaku di Polri. Setelah keluar ya itu ya? Setelah keluar. Oke. Kemudian hasil dari sidang kode etik itu putusannya hukumannya sudah jelas. Ya. Yaitu kami dikenakan hukuman demosi. Oh, demosi. Demosi itu artinya turun pangkat. Bukan turun pangkat. Turun jabatan. Turun jabatan, berlaku mundur, berlaku 2 tahun, 3 tahun sekian bulan. Jadi berakhirnya tepat tanggal 1 Desember 2023 kemarin. Artinya, ya itulah putusannya. Oke, jadi demosinya itu jabatan terakhir yang tadinya Kadif Hubinter yang bintang 2. Itu diturunkan menjadi analis kebijakan utama Itwasum Polri. Itu apa? Turun. Itu bintang 1 atau bintang 2. Kalau pangkat tetap jabatan yang grading jabatan itu memang untuk bintang 2. Iya. Tetapi beda sama Kadif. Kalau Kadif Hubinter itu kan pejabat utama Mabes Polri. Pembantu utama Kapolri. Tapi nggak ada pengaruhnya lagi, orang tinggal berapa bulan lagi mau pensiun. Iya. Apapun itulah yang terjadi. Ke depan mau kenapa? Ya saya lihat sudah mulai terjun politik atau apa. Saya sekarang lagi menikmati masa pensiun. Waktu yang sekian puluh tahun terbuang keluarga, saya sekarang asik ngangon anak. Anak berapa? Putra berapa? 4. 2 putra, 2 putri. Wah, kurang aja. Hebat. Hebat. Ini kerja saya mempersiapkan sarapan paginya. Ngelihat dia sarapan pagi gitu ya. Terus nganter dia. Itu yang tertua berapa tahun? Yang perwira itu nomor 2. Itu nomor 2. Nomor 1? Nomor 1-nya perempuan. Ada di rumah. Di rumah. Nomor 2? Nomor 2 yang polisi itu. Di rumah juga? Di rumah juga. Nomor 3? Nomor 3 di imigrasi. Di rumah juga? Di rumah juga. Nomor 4? Nomor 4 masih kuliah. Yang paling kecil berapa tahun usia? 2005. 18. Ya. Oke, masih ada 18 tahun. Luar biasa, Jenderal. Saya aja nggak ada lagi. Anak terkecil saya 24 tahun ya. Terbesar 25 tahun. Terlambat dulu dapatnya, Bang. Iya. Jadi itu yang dinikmati sekarang. Itu menikmati itu, nganter mereka. Kalau mereka ada kebutuhan mau saya antar, rata-rata menolak. Dari 4 itu yang mandiri udah 3 berarti ya? 3 mandiri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kan walaupun jenderal bilang mau menikmati masa pensiun, tapi kan tetap aja ikut perhelatan Pilpres ini. Ini kesempatan pertama, bayangkan Bang Refli. Iya, pemilih pemula. Iya. Sekali dalam seumur hidup. Kemarin itu ikut pemilu. Iya, pemilih pemula, nyoblos. Saya baru pengalaman begini rasanya nyoblos. Saya tahu pasti nyoblos nomor 4 kan? Jadi memang betul terkait tadi pertanyaan yang tadi di awal.
Kita ini biasa sibuk, biasa kerja. Oke. Jadi walaupun tadi bilangnya mau menikmati pensiun sehari 2 hari, oke. Setelah berikutnya kata orang Jerman, Arbeiten ist Leben katanya. Jadi kerja itu adalah hidup. Makanya memang cari aktivitas. Kebetulan senior-senior ngajak begitu bergabung, tukar pikiran, ini segala macam, ya kita memberikan kontribusi, termasuk kemarin di JIS itu di JIS itu ya. Di JIS itu apa? Jenderal apa? Centengnya. Kami diminta oleh Timnas Amin untuk jadi kepala PAM objek di JIS itu dalam kampanye Akbar, baik ring 1 di dalam, ring 2 maupun ring 3 semua. Jadi objek-objek di situ? Iya. Jadi PAM itu pengamanan dalam? Pengamanan, bukan hanya pengamanan, seluruhnya. Oh, seluruh. Jadi seluruh objek di situ? Seluruh objek yang ada di situ, termasuk tempat parkir bus-bus yang jauh dari JIS malah. Pokoknya yang penting kita 3 kilo jalan kaki? Lebih dari itu. Pak Anies sendiri jalannya kalau nggak salah 4,5 kilo jalan kaki. Jadi itulah pertama kali kita jalan jauh-jauh kan. Untuk orang yang malas olahraga, itu kesempatan jalan di JIS kemarin. Tapi alhamdulillah sukses Bang. Iya. Aman, dan paling tidak lagu Refli Harun dan Ogi 2 dinyanyikan. 2 kali ya? 2. Satu lagu Pemimpin Adil, satunya Anies Presiden. Iya, saya dengar tuh pagi-pagi itu. Dan untungnya pagi-pagi dinyanyikan, diputar, tapi waktu live-nya itu persis setelah Anies pidato. Jadi masih banyak lah yang nonton. Iya, bahkan saya ada di situ. Wah, luar biasa ya. Mereka ada juga di situ, tapi di luar mereka. Di luar. Orang-orang luar semua mereka ini. Jenderal, oke. Ke depan apa yang mau dilakukan Jenderal? Ya. Karena, tapi gini, sebelum apa yang dilakukan ke depan, kalau lihat pemilu ini Jenderal, ya kan? Saya ini agak kurang ajar orangnya. Ini jangan-jangan gawe kawan Jenderal. Dari bahasa itu pun saya tahu arahnya kemana ini. Oke, pokoknya bagaimana persepsi Jenderal terhadap proses berpemilu ini, entah Jenderal mau ngomong apa terhadap Korps atau terhadap pihak lain dan lain sebagainya, silakan. Saya minta Jenderal eksplorasi sebesar-besarnya soal pemilu ini. Sebelum saya tanya apa mau ke depannya nanti. Kami ini dulu dalam tugas saya itu selalu terlibat dalam proses pemilu ke pemilu. Sekian kali dari kami dari tahun 90-an sampai 2002, 19 terakhir. Kami melihat, dibandingkan dengan 2024 pemilu ini, memang bisa dirasakan ada sesuatu yang mengganjal. Yang cukup besar dan prinsip terjadi. Tetapi Bang Refli, bagi saya menilai ini semua adalah proses politik. Proses politik. Begitulah kembang-kembang politik. Bagi para politikus itu sah-sah saja. Tetapi kembali kepada yang saya sampaikan ini terkait dengan profesi saya dahulu sebagai Polri. Polri seharusnya jangan sampai memihak dalam konstelasi politik seperti ini. Artinya netralitas Polri itu sebetulnya adalah harga mati. Jadi saya klarifikasi nih Jenderal. Polri seharusnya tidak berpihak. Jati dirinya Polri itu netral, tidak boleh berpihak. Seharusnya tidak berpihak, tapi untuk 2024 dia berpihak. Kita lihat celotehan semua netizen di masyarakat semua ini kan mengarahnya kepada Polri nih. Salah satunya kepada Polri. Tentunya sebagai purnawirawan Polri, saya tidak bisa menerima itu. Tidak menerima kritikan orang atau tidak menerima perilaku junior, Jenderal? Kalau itu betul, ada keberpihakan, ini Polri harus dikoreksi. Wah, ini wong Sumatera Selatan namanya, jelas. Tidak ada main abu-abu. Harus dikoreksi. Mudah-mudahan itu tidak benar. Mudah-mudahan apa yang dikatakan publik tidak benar. Bahwa Polri itu memihak dan sebagainya. Gimana caranya bilang nggak benar? Iya. Kalau nggak benar, nggak begini hasilnya. Nggak ribut. Kan tak ada asap kalau tak ada api. Asapnya ini bukan asap kecil lagi. Ini udah membumbung besar kemana-mana. Terdengar bahkan sebuah
Saya sampai bertanya itu kepada putra saya bilang, kalian itu betul ada perintah untuk begini dan begitu? Dia bilang tidak tahu, dia tidak pernah begitu. Ya mungkin, tapi bukan levelnya kan memang, bukan levelnya. Jadi saya bilang kalau itu terjadi harusnya tidak boleh, karena Polri itu sejatinya siapapun pemimpin republik dia adalah loyal kepada pemerintahan yang sah. Jadi kalau dalam proses politiknya begitu, Polri harus supaya bisa berdiri di tengah di setiap kelompok dan setiap ini. Dan artinya bisa diterima. Polri akan terus diterima siapapun yang memenangkan pertarungan kalau dia netral. Iya. Kalau ini kan menimbulkan luka kan? Nah inilah. Peristiwa-peristiwa begini akan terulang. Dulu kita ingat Bang Repli, tahun 2019 pun hal itu pun sempat didera oleh Polri. Sempat mencuat. Iya. 2019 pun sempat dikatakan, padahal kita masih ingat itu yang di media itu tidak pernah bisa hilang. Iya. Keberpihakan katanya Polri. Tetapi harusnya kita bisa meminimasi pendapat seperti itu supaya tidak lagi muncul di dalam pemilu berikutnya. Itu namanya kita memperbaiki. Tetapi kalau saya perhatikan dengan hari ini 2024 ini kok semakin pendapat publik tentang sorotan ketidaknetralan Polri, keberpihakan dan sebagainya kok semakin besar. Ini apa sebetulnya yang terjadi, dan kalau memang itu terjadi harusnya tidak boleh dan harus dirubah. Sah-sah saja sebagai purnawirawan dan teman-teman senior-senior purnawirawan lagi tidak rela kalau Polri itu sampai bisa dipakai dalam konstelasi politik seperti begini, karena itu di luar dari jati dirinya. Tapi begini Jenderal ya, kita kan saya kan biasa juga mengkritik ya. Kalau kita lihat terutama di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang hampir 10 tahun ini, kan terkesan memang untuk jabatan-jabatan tertentu di Polri, apalagi kalau kita bicara yang bintang 4-nya kan, itu kan terlihat betul aroma politisasinya untuk mencapai ke situ. Jadi tidak cukup dengan prinsip meritokrasi, tapi sepertinya politisasi jauh lebih tercium dibandingkan meritokrasi, profesionalisme. Memang begini Bang Repli, sistem di kepolisian kita kan agak sedikit unik dibanding dengan sistem kepolisian di negara-negara tetangga, negara-negara maju, Eropa, Amerika dan sebagainya. Bahwa di Indonesia ini Polri itu kan langsung di bawah presiden. Ya. Terutama dalam hal pengangkatan seorang Kapolri itu adalah kewenangan presiden. Prosesnya tetap lewat DPR, tetapi putusan terakhir karena dianggap Kapolri atau Polri adalah pembantu presiden, bagian dari eksekutif. Tetapi ambigunya Polri juga di satu sisi juga berperan di kaki lain, yaitu dalam penegakan hukum. Kalau sebagai eksekutif penjaga Kamtipmas, sah-sah saja. Sah-sah saja. Tetapi Polri sebagai penegakan hukum ini kan berada di kaki sebelah juga dengan kekuasaan yudikatif. Polri merupakan bagian dari criminal justice system. Proses-proses penegakan hukum dari penyidikan, penuntutan, peradilan dan sebagainya. Dan di sinilah dua sisi yang dimiliki Polri. Sehingga ini sangat rawan untuk diintervensi. Atau jadi, dimanfaatkan. Tugas Polri sebagai penegak hukum harusnya ini dipisah, murni lepas dari segala macam intervensi. Jangan sampai penegakan hukum ini kemudian mendapatkan pesan-pesan sponsor untuk melakukan ini dan itu atas dasar rentang kendali di bawah eksekutif. Kita balik ya. Fungsi Polri kan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dua, Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga sebagai penegak hukum.
Dan dalam kondisi di Indonesia semua 3 fungsi ini di satu tangan. Ada di tangan Polri. Di tangan Polri dan pucuknya 1 orang. 1 orang. Dan sistem komando. Dan ini diangkat oleh Presiden. Jadi sistem komando. Ya. Jadi menurut Jenderal harusnya dipisah 3 fungsi itu. Ya, kita melihat Polri itu kan mempunyai 5 fungsi operasional. Oke. Dari Sabara, intelijen, reserse, kemudian Sabara dan Binmas. Iya. Ini dalam rangka pelayanan pengayoman perlindungan ke masyarakat. Ini merupakan tugas-tugas eksekutif. Oke. Kemudian dan harus attach ke eksekutif. Eksekutif. Ya. Kemudian tugas-tugas preventif, penjagaan police hazard. Police hazard ini tempat-tempat yang membutuhkan kehadiran petugas. Iya. Seperti pasar, keramaian, itu membutuhkan. Itu adalah bagian dari kinerja eksekutif. Eksekutif juga. Eksekutif. Jadi 2 itu eksekutif. Eksekutif. Ya. Termasuk lalu lintas, itu. Ya. Tetapi dalam hal penegakan hukum itu kita juga paham itu adalah juga bagian daripada yudikatif. Iya, iya. Criminal justice system. Iya. Ya. Bicara soal penegakan hukum, kita paham dengan segala macam semboyan hukum bahwa walaupun langit runtuh, hukum tetap berdiri tegak. Supremasi hukum artinya hukum di atas suprem di atas segala kepentingan. Disinilah rawannya. Oke. Jadi penegakan hukum ini harus bebas nilai dari segala macam. Caranya bebas Judulnya nilai. saja sudah demi keadilan. Ya. Pro justitia. Bebas nilai itu kan bisa dimaknai secara struktural dan secara kultural. Secara struktural harusnya kemana? Secara struktural harusnya dia tidak lagi di bawah eksekutif. Oke. Dia merupakan suatu badan independen. Badan penyidik penegakan hukum. Artinya bisa gabung dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kan dalam hal ini adalah persekutor negara. Iya. Dia berperan sebagai persekutor negara. Iya. Dia juga sebagai attorney general sebagainya. Ini tidak lepas dari sistem kita dulu bahwa polisi adalah hold magistrat, pembantu jaksa dalam hal itu. Sekarang berubah dengan KUHP, itu proses penyidikan dilakukan oleh Polri, penuntutan jaksa dan persidangan itu kita sebut dengan criminal justice system. Jadi lembaga tersendiri mestinya. Ya seharusnya kalau kita mau profesional, kan banyak ahli mengatakan profesionalisme. Menurut saya kata kunci dari profesionalisme itu adalah spesialisasi. Oke. Tapi kalau kejaksaan tetap di bawah presiden, tetap presiden yang milihnya. Kalau kejaksaan silakan, itu urusan kamar lain, saya tidak punya komentar. Oke, ya itu kamar lain. Ya. Lalu polisi ini harusnya apa? State Auxiliary Agency, state independent body. Untuk penegakan hukum. Iya, untuk penegakan hukum ini law enforcement. Harusnya, untuk law enforcement ini supaya dia benar-benar fokus profesional, tidak terpengaruh lagi kesungkan, apalagi kita ini orang Indonesia ini banyak sungkan menyungkan, pekewo. Saya diangkat bapak itu karena kalau nggak loyal dan sebagainya, nasib saya ditentukan dia. Tapi sementara yang saya hadapi ini tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral dan sebagainya. Profesionalisme kuncinya itu adalah spesialisasi. Ini menarik ya, saudara sekalian, jelas ini posisinya. Bahwa kalau untuk Kamtibmas, untuk pengayom dan pelindung masyarakat, ya silakan saja itu pada executive powers, ya kan. Tapi kalau law enforcement, penegakan hukum, harusnya dijauhkan dari kekuasaan eksekutif sehari-hari, biar dia murni penegakan hukum. Karena pilarnya adalah hukum, supremasi hukum. Oke. Jelas ya, saudara sekalian. Jenderal, apa yang mau dilakukan ke depan? Dengan usia yang masih 58 ini. Saya masih merasa muda. Makanya. Karena itu saya tanya. Kalau sudah merasa tua, saya nggak akan tanya lagi. Apapun Bang Refli. Yang jelas saya bukan pedagang. Saya tidak bisa berdagang. Tidak. Saya tahu sekian lama pengalaman saya banyak melihat produk bergerak di bidang hukum. Kemudian pelayanan publik. Mana yang butuh memang saya bisa lakukan, mengapa enggak? Jadi jenderal ini pengalaman yang paling banyak di kepolisian apa? Reserse ya? Oke, jadi bisa lah nyelidiki atau nyidik orang. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kita kan nggak mengenal namanya
penyidik swasta apa namanya. Okay. Tapi kan kita bisa bikin sendiri namanya private investigator ya kan? Private investigator itu nggak ada di tempat kita. Karena kalau dulu ada yang paling top namanya Kenneth Starr. Kenneth Starr. Jadi yang melakukan waktu itu penyidik independen yang melakukan penyidikan terhadap Bill Clinton kan? Itu. Ya, ingat itu. Ya. Oke, makasih banyak, Jenderal. Closing statement, Jenderal. Sana, Jenderal. Itu ada. Situ closing statement. Yang situ. Nah, ya. Itu. Sebagai bangsa Indonesia yang taat hukum, taat konstitusi, marilah kita jaga proses pemilihan umum ini dengan kebanggaan sebagai bangsa. Jangan sampai hanya mengejar kemenangan, tetapi kita meninggalkan integritas kita sebagai bangsa. Jangan sampai kita dicibir oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Karena proses hari ini telanjang sekali terlihat dengan jelas di mata mereka juga. Terima kasih. Iya, sobat era sekalian, luar biasa ya. Mudah-mudahan percakapan ini bisa dinikmati. Banyak pembelajaran dan saya senang tidak ada sikap yang abu-abu tadi. Saya tadi khawatir, jangan-jangan kalau sudah ngomong korpsnya atau mantan korpsnya ketika aktif itu tidak mau objektif. Tapi rupanya ada dua hal yang luar biasa, soal netralitas dan soal independensi ketika bicara mengenai tadi penegak hukum. Makasih banyak Jenderal ya. Siap. Mudah-mudahan terima kasih Ramadan malam ini membawa berkah. Amin. Tahun ini. Amin. Ya. Dan ini Ramadan pertama setelah keluar ya. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Cadas.